Sudah banyak banget rivalitas catur yang terjadi. Ada yang berakhiran menjadi teman, namun ada juga yang hampir menyebabkan kematian. Jadi hari ini gue mau ngebahas rivalitas terbaik di sepanjang sejarah catur. Karpov versus Kasparov. Rivalitas ini dimulai dari 1980. Saat itu, Karpov sedang di puncak kejayaannya. Dia dikatakan sebagai seorang Soviet yang ideal. Gaya bermainnya posisional, rapi, bersih, dan perlahan. Sampai memiliki julukan ular boa, karena gaya permainannya yang mengikat lawan secara perlahan dan mengambil keuntungan kecil. Namun, datanglah seorang yang sangat berbakat, Garry Kasparov. Berbeda dengan Karpov, gaya bermain Kasparov jauh lebih agresif dan taktis. Ia berkembang sangat pesat, dari yang tak punya nama hingga menjadi salah satu pecatur terbaik di dunia. Dan hanya dalam waktu 3 tahun, posisinya sudah berada di bawah Karpov. Kasparov pun mengikuti turnamen kandidat pada tahun 1983. Turnamen kandidat adalah turnamen yang dibuat untuk menentukan siapa yang pantas menantang juara dunia pada saat itu dan mengambil gelarnya. Kasparov pun berhasil mengalahkan Alexander Belyaev, lalu Korchnoi, dan setelah mengalahkan Vasily Similev, juara dunia tahun 1957, ia pun pantas untuk melawan Karpov di turnamen perebutan juara dunia. Pertandingan perebutan kejuaraan dunia pun diawali pada tahun 1984. Pada saat itu, untuk memenangkan pertandingan juara dunia, Anda harus memenangkan 6 pertandingan, yang tidak termasuk remis. Di 9 pertandingan awal, Karpov sudah unggul 4 poin, sehingga Kasparov pun mengubah rencana dan menggunakan strategi yang aneh. Ia tahu kalau Karpov dan dirinya sama-sama kuat, jadi ia bisa melakukan remis sesuka hati. Dan rencana ini berhasil. 17 remis pun terjadi, dan perlahan membuat Karpov akan lelah dan tidak sabaran untuk segera menyelesaikan pertandingan. Namun, di pertandingan ke-27, Karpov menang, dan poin berubah jadi 5-0. Dan andai kata Karpov menang sekali lagi, maka sejarah catur akan berubah total. Namun tidak, Kasparov berhasil menahan imbang Karpov, hingga pada game ke-47 dan 48, Garry Kasparov menang 2 kali beruntun. Dan tiba-tiba, pertandingan dihentikan. Hal ini jelas kontroversial, karena Kasparov baru saja mengambil momentum dan menang 2 kali berturut-turut. Banyak orang yang menganggap bahwa Karpov takut karena momentumnya hilang, dan sekarang Kasparov mungkin akan membalas. Namun aneh rasanya, Karpov itu cuma butuh 1 lagi kemenangan, dan dia akan menang. Jadi kenapa dia harus takut? Dan ya, FIGHT pun mengeluarkan pernyataan resmi, yaitu pertandingan dihentikan karena alasan kesehatan kedua pemain. Selain itu, kedua pemain ini juga sepertinya punya alasan yang jelas untuk menjeda pertandingan. Seperti Karpov yang mungkin kelelahan dan merelakan 2 poin sebagai syarat untuk jeda panjang. Atau Kasparov yang punya alasan jelas untuk setuju kehilangan momentum agar selisih 2 poinnya terhapus. Setahun setelahnya, pertandingan itu diadakan lagi. Namun formatnya diubah menjadi cuma 24 pertandingan, dan Karpov cuma butuh hasil seri untuk mempertahankan gelar juara dunia. Di match pertama, Kasparov menang dengan sangat gemilang, dan di match-match berikutnya pertandingan sangat ketat. Namun di match ke-24, Kasparov menang dramatis. Saat itu, Karpov perlu menang 1 poin untuk mendapatkan hasil seri. Namun, ia malah berakhiran remis dan membuat permainan berakhir dengan keunggulan 1 poin untuk Kasparov. Di tahun selanjutnya, sebagai kompensasi dari jeda pertandingan, Karpov bisa langsung menantang Kasparov. Namun Kasparov berhasil mempertahankan gelar juaranya pada tahun 1986 dan 1987. Pada 1990, Karpov menang turnamen kandidat dan melawan Kasparov lagi. Namun Kasparov masih bisa menjaga gelarnya. Mungkin sampai sekarang, rivalitas antara monster dan ular boa ini adalah rivalitas terbaik dan paling sengit yang ada di catur.
Rivalitas ini adalah rivalitas yang akan diingat sebagai momen bersejarah di bidang catur. Dan ya, kalau lu suka sama video gua yang ini, lu juga mungkin suka sama video gua yang ini.